Masa libur Lebaran telah usai. Masyarakat pemudik sudah kembali lagi ke Jakarta untuk beraktivitas kembali. Setelah bermacet-macet di perjalanan mudik, menikmati suasana Lebaran di kampung halaman, kembali menikmati kemacetan saat arus balik. Kini jutaan masyarakat kembali mengadu nasib di Jakarta ataupun kota-kota lainnya. Masyarakat yang sebelum Lebaran ini sudah mengadu nasib di Jakarta, bertarung untuk mengais rezeki, kini sudah kembali beraktivitas seperti biasa. Bukan hanya pegawai pemerintah, pegawai swasta, pengusaha, pedagang warungan, pedagang asongan, pedagang kaki lima, bahkan juga para pemulung sudah kembali memadati Jakarta dengan segudang kepenatannya. Mereka kembali mengucurkan keringat demi untuk mendapatkan nafkah keluarga ataupun demi masa depan. Seakan mereka sudah lupa dengan nikmatnya libur Lebaran yang sudah dirasakan di kampung halamannya. Di ujung pekan awal April tahun 2025, seakan gelombang massa dari berbagai pelosok kembali mengarah ke Jakarta dengan segudang oleh-oleh. Tidak hanya sekedar oleh-oleh dalam bentuk makan khas daerah asal, kerajinan, ataupun cendera mata lainnya. Mereka banyak yang datang kembali ke Jakarta dengan oleh-oleh cerita baik suka maupun duka. Tidak sedikit dari mereka yang kembali ke Jakarta dengan oleh-oleh tambahan jiwa manusia. Biasanya, mereka yang dibawa adalah calon pembantu rumah tangganya, ataupun sanak saudara yang akan mencari pekerjaan dan mengadu nasib di Jakarta. Fenomena perpindahan penduduk dari desa ke kota pasca mudik Lebaran memang hingga kini masih terus terjadi. Fenomena ini seolah sudah menjadi tradisi setiap tahun yang terjadi di Indonesia. Ada dari mereka yang memang memiliki keahlian yang dapat digunakan untuk melamar pekerjaan. Ada pula yang hanya modal nekat atau sekedar ikut-ikutan. Maraknya penduduk desa yang ingin meraih keberuntungan di kota sebenarnya tidak masalah dan justru menunjukkan bahwa masih ada kemauan dan semangat dari para angkatan kerja di desa untuk terus berusaha meningkatkan taraf hidupnya. Namun di sisi lain, hal ini juga mencerminkan masih minimnya lapangan pekerjaan di desa. Hal ini juga mencerminkan bahwa penduduk usia produktif yang merantau cenderung tidak tertarik pada sektor pertanian yang identik berada di pedesaan. Seiring banyaknya urbanisasi yang terjadi, membuat pedesaan semakin ditinggalkan oleh penduduk usia produktif. Hal ini tentu akan berpengaruh pada pembangunan desa yang dikhawatirkan juga akan tersendat. Dalam jangka panjang, hal ini juga akan berpengaruh pada semakin ditinggalkannya sektor pertanian. Kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, Makassar, Semarang masih menjadi sasaran masyarakat daerah sebagai kota tujuan untuk melakukan urbanisasi. Pertumbuhan masyarakat yang tinggal di perkotaan terus meningkat seiring pertambahan tahun. Menurut Badan Pusat Statistik BPS, diperkirakan penduduk Indonesia yang tinggal di wilayah perkotaan mencapai 56,7% dan akan terus meningkat 66,6% pada tahun 2035. Banyak masyarakat daerah berharap bisa mendapatkan kehidupan dan pendapatan yang lebih baik di daerah perkotaan. Rutinitas mudik yang umumnya dilakukan saat Lebaran selalu dianggap sebagai waktu yang tepat bagi masyarakat daerah untuk dapat melakukan urbanisasi. Tak dapat dielakkan lagi bahwa momen Lebaran merupakan kesempatan untuk membawa keluarga di daerah ke kota untuk mengadu nasib. Status Jakarta yang saat ini sudah tidak menjadi ibu kota negara belum tentu dapat menurunkan minat masyarakat untuk menjadikannya sebagai kota tujuan urbanisasi. Sampai saat ini, Jakarta masih menjadi target sasaran urbanisasi, mengingat posisinya sebagai poros ekonomi terbesar di Indonesia. Walaupun angka jumlah pendatang baru di Jakarta pada tahun 2023 sempat menurun menjadi ke 136, 200 orang dari 151.752 orang di tahun ke-2022, jumlah tersebut masih sangat rentan. Dikarenakan pendatang baru yang belum atau tidak memiliki pekerjaan di tahun 2022 dan 2023 sebanyak 23.038 dan 22.997 orang. Secara berturut-turut yang masih relatif stagnan, fenomena urbanisasi di Jakarta berdampak positif terhadap meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, hal tersebut juga berdampak pada meningkatnya angka ketimpangan masyarakat Jakarta. Di tahun ini, pemerintah harus lebih tegas dalam mengatasi fenomena urbanisasi di Jakarta. Pemerintah tidak dapat menolak kedatangan kaum urban yang ingin mencari pekerjaan. Akan tetapi, kesadaran masyarakat akan kompetensi yang dimiliki serta bekal ekonomi yang cukup agar dapat lebih menjadi pertimbangan mengingat daya saing yang tinggi serta biaya hidup yang relatif mahal di Jakarta. Maka dari itu, pemerintah
harus lebih memikirkan potensi meningkatnya urbanisasi yang akan segera terjadi. Dalam ruang lingkup makro, pemerintah pusat dapat melakukan upaya untuk meminimalisir urbanisasi dengan melakukan pemerataan pembangunan yang tidak hanya terpusat di daerah perkotaan secara konsisten. Pembangunan yang lebih merata akan mendorong pertumbuhan daerah yang masih tertinggal.